Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kehidupan hingga hari ini. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai pentingnya bersyukur. Apakah syukur itu? Syukur adalah bentuk terima kasih manusia kepada Allah atas segala pemberian dan nikmat yang telah diberikan kepada diri kita. Syukurnya seorang hamba itu berkisar ada 3 hal, yaitu mengakui nikmat secara batin, membicarakannya secara lahir, dan menjadikannya sebagai sarana untuk taat beribadah kepada Allah. Adapun perintah bersyukur sudah tercantum dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Luqman ayat 12 yang berbunyi, walaqad ataina luqmanal hikmata nishkurillah wa may yaskuru fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Seperti yang telah disinggung di atas, syukur harus melibatkan 3 hal, yaitu dari hati, dari lisan, dan dari anggota badan. Bila seorang muslim misalnya bersyukur kepada Allah atas kekayaan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah meyakini dan mengakui bahwa segala bentuk kekayaan yang diberikan Allah itu adalah semata-mata karunia dari Allah. Usaha yang telah dilakukan adalah hanyalah sebagai bentuk ikhtiar, karena tanpa adanya taufik dari Allah, maka hal tersebut tidak akan menghasilkan seperti apa yang diinginkan. Setelah itu baru diungkapkan dalam ucapan seperti alhamdulillah wa syukrulillah dan sebagainya. Kemudian rasa syukur itu dibuktikan dengan amal perbuatan, dengan memanfaatkan harta kekayaan tersebut pada jalan yang diridhoi oleh Allah, baik untuk keperluan diri sendiri maupun untuk keperluan masyarakat, keluarga, dan lain sebagainya. Bentuk syukur yang lain adalah bersyukur atas karunia anggota badan dan kesehatan yang telah diberikan Allah kepada kita, dengan menggunakan anggota badan kita hanya untuk kebaikan dan menghindari kemaksiatan. Mensyukuri nikmat sehat dengan menjaga pola makan yang baik, berolahraga, tidak mendolimi diri kita dengan perbuatan sia-sia. Semisalnya sering bergadang, atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Kemudian salah satu contoh yang lain adalah mempunyai keluarga yang baik, yang lengkap, teman dan lingkungan yang baik itu sebenarnya juga sebuah rezeki yang patut kita syukuri dan harus kita jaga dengan baik. Berikut kami sampaikan manfaat-manfaat bersyukur ya. Dengan bersyukur itu kita banyak memperoleh manfaat yang akan kita dapatkan. Salah satunya adalah hidup penuh keberkahan. Salah satu manfaat yang didapat seseorang jika rajin bersyukur adalah membuat hidup menjadi lebih berkah. Dengan bersyukur, orang tersebut merasa tercukupi berapapun rezeki yang didapat. Bukan tak mungkin rezeki tersebut memberikan manfaat bagi orang lain sehingga mendapatkan berkah bagi pemiliknya. Kemudian manfaat bersyukur yang lain adalah terhindar dari penyakit hati. Bersyukur kepada Allah juga bisa menghindarkan seseorang dari penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, dan dendam. Perlu diketahui bahwa penyakit hati dapat membuat hidup seseorang menjadi tidak tenang. Bahkan hal-hal tersebut bisa menimbulkan risiko penyakit yang berhubungan dengan kesehatan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyukai orang-orang yang menyimpan penyakit hati di dalam hatinya.
Kemudian meningkatkan keimanan seseorang. Bersyukur juga bisa menjadi cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang harus ridho atau mampu menerima dengan senang hati atas semua pemberian yang berasal dari Allah, baik itu pemberian yang membahagiakan ataupun yang kurang membahagiakan. Semua itu patut kita syukuri karena memang apapun yang dari Allah itu adalah yang terbaik. Dalam urusan dunia, seseorang harus bisa memandang orang lain yang nasibnya tidak seberuntung dirinya agar bisa meningkatkan rasa syukur. Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Dalam urusan agama, yaitu ilmu dan ibadah, dia melihat kepada yang lebih tinggi, lalu meniru dan mencontohnya. Dalam urusan dunia, dia melihat ke bawah, lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberikan kelebihan. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian Allah juga menjanjikan surga bagi orang yang bersyukur. Ketika seseorang menerima keadaannya dengan syukur dan tabah saat tertimpa masalah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada orang tersebut. Surga ada tujuan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa selama hidup di dunia. Demikian Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.